Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal NBK di bahasan tentang literasi sains. Sini kita lihat ada wacana tentang alat pemadam kebakaran. Dalam pembakaran sempurna, unsur karbon akan bereaksi dengan unsur oksigen menghasilkan karbon dioksida. Manakah di antara gas berikut yang diperlukan dalam proses pembakaran? Dalam proses pembakaran maka akan muncul api. Nah, api itu ada 3 unsur, yaitu harus ada unsur panas, kemudian ada gas oksigen, kemudian yang ketiga harus ada bahan bakar. 3 unsur inilah yang disebut sebagai segitiga api. Maka di sini pertanyaannya, manakah di antara gas berikut yang diperlukan dalam proses pembakaran? Yaitu gas oksigen. Gas oksigen yang mana? Ini O2. Soal selanjutnya masih dengan wacana yang sama. Pada musim kemarau, kita sering mendengar dan melihat berita kebakaran di TV. Petugas pemadam kebakaran selalu menyemprotkan air untuk memadamkan api tersebut. Mengapa air dapat memadamkan api? Kita kembali lagi ke 3 unsur dari api tersebut, yaitu api butuh panas, harus ada panas, kemudian harus ada gas oksigen, kemudian yang ketiga harus ada bahan bakar. Jika salah satu tidak ada, maka tidak akan terjadi api. Nah, air di sini dia itu punya dingin. Nah, dingin inilah yang akan menghilangkan salah satu unsur api, yaitu panas. Panasnya akan hilang jika diberikan air. Kenapa? Air itu sifatnya dingin, sehingga sifat panas dari api akan hilang. Nah, jika unsur panas dari api hilang, maka api akan padam. Soal selanjutnya masih berkaitan dengan tentang kebakaran. Instalasi listrik di rumah sebaiknya diperiksa secara berkala. Apabila ada kabel rapuh, sambungan atau stop kontak aus atau tidak rapat, segera gantilah dengan yang baru. Pemakaian kabel yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan terbakarnya lapisan pemungkus kabel. Pemasangan instalasi listrik yang kurang tepat dapat menimbulkan korsleting listrik yang akan memicu terjadinya kebakaran. Juga penumpukan steker pada salah satu stop kontak sering menimbulkan percikan api. Jika hal ini diabaikan, besar kemungkinan dapat terjadi kebakaran. Jika terjadi kebakaran seperti gambar di atas, untuk memadamkan api tersebut menggunakan tabung gas pemadam kebakaran lebih efektif daripada menggunakan air. Mengapa? Karena kita lihat di sini. Di sini bakarannya adalah ada di listrik. Ya, ada di listrik. Mengapa dengan air tidak efektif? Oke, kita lihat sifat dari air. Air itu sifatnya apa? Terhadap listrik, yaitu konduktor listrik nih. Sifat air adalah konduktor listrik. Maka kalau misalnya kebakarannya tersebut terjadi karena listrik, jika kita memadamkan dengan air itu berbahaya. Kenapa? Bisa jadi listriknya itu nyamber ke air, kemudian menyamber kita sebagai yang ingin memadamkan listrik. Maka berbahaya kalau misalnya kebakaran karena korsleting listrik memadamkannya dengan api. Bahayanya adalah nanti bisa kesetrum karena air termasuk konduktor listrik. Di jawabannya adalah air dapat berperan sebagai konduktor listrik. Makanya lebih efektif menggunakan tabung gas pemadam kebakaran. Demikian materi tentang literasi sains. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.